Ya, baik teman-teman sekalian. Sepertinya Ustadz Hikman sudah hadir. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hikman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Gimana Ustadz Darus kabarnya? Alhamdulillah sehat, insya Allah, Ustadz. Baru berhadapan lagi kita. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sudah menunggu dari tadi. Mungkin bisa langsung saja dimulai, Ustadz, ya, untuk kajian kita pada hari ini. Silakan, Ustadz. Tafadhol. Baik. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna. ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. Alhamdulillah teman-teman ya Ustadz Darus dan TPA Daku Makassar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi tentang Al-Quran, tentang belajar tidak jauh dari Al-Quran ya. Siap, Ustadz. Ya. Maaf itu sebentar tadi. Mau izin pamit katanya mau keluar sebentar. Ya. Jadi alhamdulillah siang hari ini insya Allah kita belajar tentang tajwid ya, masih di bab makharijul huruf dan insya Allah kita lanjutkan dari bab-bab yang kemarin ya. Apa pembahasan kemarin ya. Baik, langsung saja saya mau nanya nih, si ingat nih teman-teman pembahasan kira-kira terakhir itu sampai apa kemarin? Sampai huruf ro, Ustaz. Oh, dan tak. Oh, data. Dan data. So, data. Oh, sampai huruf to, da, dan ta. Mikrofonnya. Kedengaran nih suara. Oke, kemarin kita sampai harfur ra. Alhamdulillah ya. Sudah sampai huruf ra saja nih. Kita selesaikan hari ini insya Allah ya. Semoga bisa ya. Baik, sebelumnya saya share ini dulu apa filenya ya. Benar ya. Oke. Ini teman-teman bisa dilihat. Sampai ra ya. Ya, bisa udah kelihatan ya gambarnya ya. Udah masuk belum Ustaz? Ya, sudah masuk Ustaz, sudah masuk. Kelihatan jelas. Oke. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Oke. Ya.
perbedaan antara ra tafkhim dan ra tarqiq ya. Kemarin cara pengucapannya bagaimana ya, itu sudah kita pelajari dan kita lanjutkan saja ya. Sedikit murajaah lah ya. Bahwa huruf ra ini letaknya atau tempat keluarnya makharijul hurufnya ada di ujung lidah ya, dengan gigi seri ujung lidah dengan ya gigi seri atas, tapi bukan di giginya ya, dia agak masuk ke dalam, ke di gusi lah gampangnya ya, tapi dia bagian bawah. Jadi kan harfun nun, harfur ra, harful lam ya, tiga huruf ini sama-sama di ujung lidah, akan tetapi di ujung lidah ini dibagi lagi nih. Kalau ra ya kalau lam dulu lam dia ujung lidah tapi bagian tepinya. Dari sini nih. Dari sini sampai sini nih. Ini huruf lam yang nempel ke gusi atas, la. Jadi ketika lam jangan kita keluarkan. Ya, jangan kita keluarkan lidahnya. La, Allah gitu. Bismillah, jangan bismillah ya. Bukan bismillah tapi bismillah. Ya. Bismillah. Oke. Lalu kemudian harfun nun ya benar di ujung lidah, agak mini lidah ya. Ujung nempel dengan gigi gusi di atas juga. Ar. Jadi al itu lebih di depan. An agak ke belakang sedikit daripada lam di sini atasnya. Lalu kemudian ra itu bagian bawah sini nih, ujung lidah tapi bagian sini ditekuk ke atas. Nah, di situ ada sedikit celah. Sedikit celah di sini nih. Nah, adanya celah untuk keluarnya sebagian suara ketika mengucapkan huruf ra. Ya, biar apa? Biar terdengar tarkiknya, takrir. Ya, terdengar takrirnya. Takrir itu getaran. Dan getaran dari kadarisasi getaran daripada huruf ra ini, dia tidak terlalu banyak getaran dan juga tidak menghilangkan. Contoh begini, contoh banyak itu Bismillahirrahmanirrahim ya, jangan arra. Ini kebanyakan sekali. Lalu kemudian menghilangkan, nanti nyambungnya ke huruf lam. Kadang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita pelajari di sini bahwa tidak menghilangkan juga tidak pula memperbanyak, akan tetapi sedang saja takrirnya, getarannya. Jadi ketika kita naik ke atas harus ada lubang atau celah sedikit ya di dalamnya. Jadi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Dan dia juga punya sifat yang namanya tafkhim atau tebal ketika fathah atau dhammah. Ketika kasr maka tipis, ri ya. Ini perbedaannya ketika ra tebal atau tafkhim maka lidahnya itu ditekuk begini nih. Ya, kayak cekung gitu ya. Tapi kalau misalkan tarqiq atau tipis biasa saja begini, ya. Baik. Lalu kemudian kita masuki ke makharij selanjutnya, yakni makharijul watta waddal watta ya. Nah. Watta, dal dan ta. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ta dan dal dan ta itu satu makharijul huruf, satu tempat keluarnya huruf, ya, satu tempat keluar. Akan tetapi kenapa satu tempat keluar kok suaranya atau cara pengeluarannya kok berbeda begitu, ya? Karena mereka huruf-huruf ini mempunyai sifat masing-masing, sifat yang berbeda antara ta, dal dan ta begitu ya. Kalau dal sama ta masih sama-sama istifal, masih sama-sama tipis. Dal dan ta. Nah, kalau ta ini sudah berbeda, dia punya isti'la, lawan kata daripada istifal, yakni tertinggi atau tebal atau diangkatnya lidah begitu ya. Jadi harfu ta di ujung lidah
dengan gusi atau gigi seri atas, tapi bagian dalam di atas nih. Di sini nih ya. Kalau kita lihat di sini nih, tapi bagian dalam ta ya, di gusi gigi seri atas di atas nih. Ta at ya. Atta, atti, attu ya. Lalu kemudian ini kemarin udah belum ya? Maaf, saya lupa. Ini huruf ta, dal dan ta ini sudah belum ya? Sudah, Ustaz. Udah ya? Oh iya, pantesan ya. Lupa saya. Sudah berarti ya? Ya. Oke, langsung saja berarti ya, sedikit saja ya. To ya, aja, to. Ustaz. Ya, to itu tebal. Berbeda dengan ta. Secara makharijul huruf itu sama tempatnya. Ta, to. Cuman berbeda sifat. Maka jadi po ya, po gitu ya. Menjadi po. Kalau ta akan menjadi pista, ta begitu. Oke, berarti kalau sudah kita lanjut ke selanjutnya. Nah, makharijul huruf sad, sin, zai, safiruha sadun wa zayun sinun. Ya. Wa sadu dadun ta'u di kita itu bunyinya ta wa min uliyatana ya safiru mustaqim. Bentar. الطاء والدال وتامن هو من كلية ثنايا. Dan huruf ta dan dal wa ta bukan ya, safir ya. Safiruha mustaqim min huwa min fawqi thanaya sufla ya, wa dha wa dal wa ta ya. Jadi harfu dha ya. Harfu sad, sin dan zai atau za ya. Itu berada di ujung lidah, tapi dia nempel ke lidah paling ujung dengan bagian dalam gigi bawah, sehingga di atasnya suara keluar melewati antara bagian atas dan bawah. Ya, ini terlalu panjang bahasanya begini mah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau nulis juga. Intinya huruf ini keluarnya dari ujung lidah, tapi dia ke bawah. Gigi di bagian bawah, bukan di atas. So ya. Sin, sa, sha, za, maaf, za. Sin, sad, sa, sama za. Nah, ketiga huruf ini ya sama keluar tempat hurufnya, tapi berbeda sifatnya. Ya, terutama di sad. Kalau sin sama za itu masih sama-sama tipis. Za, sa. Tapi sad ini dia mulai berbeda karena dia mempunyai isti'la atau tebal ya, atau terangkatnya suara, terangkatnya lidah begitu. Jadi cara pengucapannya dia harus tebal, dan ingat kemarin kita sudah bahas bahwa ketika mengucapkan huruf isti'la ya, tidak kita memajukan atau menggerakkan bibir, karena dia cukup tempatnya itu di sini, di ujung lidah bagian bawah sama lidah gigi bagian bawah. Ya, teman-teman sudah tahu nih letak di mana keluarnya. Maka gunakanlah letak itu di mana dia berada. Nah, bibir itu tidak, kalaupun gerak itu bukan gerak untuk menyongsong. Jadi mungkin dia hanya tergerakkan gitu. Karena dia kan di mulut juga toh. Jadi sad ya, so sad. Selain dia nggak boleh gerak, dia juga harus tebal. Sad ya, minas solihin as-so si su bas ya, so si su bas. Nah, ini harfu sad.
Harfus sin dia tipis. Sa, si, su. Ya. Ya. Asasa. Assa. Assi. Ya. Assu. As. Ya. Jadi sin ini ya sama za dia nggak perlu dengan kekuatan isti'la ya tanpa tebal, bukan so. Misalkan kita ambil ayat apa contohnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa, sa ketika kita baca sa dia ketebal gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa sa ya. Ingat ya. Jadi harus benar-benar bersih atau tipis ya. Sa wa asa sa gampangnya mah senyum gitu aja. Tabassam senyum. Ya, sin sa mudah kok. Kalau sad dia ke atas so ya. Fa'asa misalkan asa ya. Minas mirsad ya. Ini harfus sad. Harfuz za jangan sampai kita, nah ini kebanyakan ya banyak yang ketukar ketika mengucapkan huruf wad dia mengucapkan za, ketika mengucapkan za dia mengucapkan dal ya. Nah ini perlu hati-hati ya. Astaghfirullahalazim dia bilang astaghfirullahalazim. Azim, zim ini za bukan za ya, tapi azim. Nah kalau za kebanyakan orang kadang bunyinya apa? Za, fa'idha azamta, azamta, za. Ya, bukan za tapi za. Azza, azzi, azzu. Ini benar-benar huruf Z lah kalau di Indonesianya ya, za gitu, Z. Oke. Makhraj shad, sin dan zai sudah kita lalui, alhamdulillah. Sekarang kita memasuki harful selanjutnya. Nah, ini harfu makhrajul dha, zal dan ta itu berada di ujung lidah dengan ujung gigi atas atau gigi seri atas ya. Gimana itu maksudnya? Ini ujung lidah. Nempel sama sini nih. Ini gigi seri nih, gigi atas ya seri. Di bawahnya sini. Kalau tadi ta, to, dan dal itu kan di sini. Di atas, di dalam. Lah kalau yang wad, dal, sama sa itu di luar, di sini nih. Nah, di bawah. Asa, asi, asu. Ya. Azza, azzi, azzu. Allah, alli, allu. Ya. Dari ketiga huruf ini dia mempunyai sifat yang berbeda ya. Ada juga samanya seperti seperti za sama ta itu sama-sama tipis istifal, tapi kalau la itu tebal isti'la, maka dia berbeda sendiri pengucapannya. Allah, 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 minal-zalimin, Allah, wa man azlamu ya. Ini harfu isti'la huruf la yang mempunyai sifat isti'la, makanya tebal. Dan ingat isti'la lagi-lagi jangan kita majukan mulut ya, misalkan minal zalimin atau gelembung biasanya nih teman-teman ya, banyak minal la gimana ya. Ini cukup diam saja, biar lidah yang bergerak. Lihat ya, Allah minal-zalimin ujung lidahnya nempel sama sini. Al-zalimin. Zal juga sama. Za, zi, zu. A'udzu. Za, zi, zu. A'udzu billah.
Zu, adza. Ya. Lah, sa juga sama. Jangan sampai keliru sama sin atau sa. Ya. Misalkan summa dia baca summa. Summa la tarawun. Bukan summa tapi summa. Summa la tarawun sa. Asa. Asa. Nah, ini huruf sa. Oke. Yang terakhir ya. Belum terakhir ya. Nah, satu lagi nanti coba kita praktek, insya Allah. Atau bagaimana nih Ustadz? Kita selesaikan, baru nanti praktek, atau cukupkan segini, nanti kita praktek? Masih ada berapa lagi nih? Masih ada berapa Ustadz? 1, 2, 3, 5, 6. Oh, sekitar 5. Masih ada 5 lagi. Atur aja Ustadz gimana baiknya. Oke. Tapi sebentar, teman-teman nyambung nggak nih? Atau masih pada kebingungan? Hah? Kira-kira pada nyambung nggak? Atau kebingungan? Hah? Katanya kebingungan Ustadz. Oh, kebingungan. Oke, kalau begitu mending berhenti dulu deh. Ya. Mana yang bingung? Mana yang bingung? Coba Mana kita yang review bingung? lagi aja Ustadz. RT Dakutala Salapang. Mana yang bingung? Ya, silahkan. Silakan teman-teman yang merasa bingung di mananya, biar langsung di-review sama Ustadz Iqman. Nah, boleh silahkan. Ayo, tafadhol, silahkan. Mana nih yang katanya bingung? Gak apa-apa. Kita mau praktek kita. Siapa tadi itu? Dari mana tadi yang Dari mana tadi? Salah Salapang? Ya, Tala Salapang tadi raise hand, silakan. Sepertinya ada yang angkat di itu. Universitas Muslim Indonesia bisa Ustaz, alhamdulillah. Ini Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Itu Mahdi Universitas Indonesia. Suaranya kok putus-putus ya? Riwan Muslim Indonesia. Dengar Ustaz? Angguan Aki suaranya putus-putus. Oh. Halo. Ya, silakan. Jika tidak keberatan bisa dibuka kameranya. Ya, buka kameranya Ustaz ya. Ya, boleh. Ya. Baik, silahkan. Namanya Terkait siapa Ustaz dari dengan mana? perkenalkan nama saya Riswanti dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, Umi. Riswanti. Terkait dengan makhrajul huruf zo, itu rata-rata yang saya pelajari itu ada gelembungnya Ustaz. Bagaimana itu yang benar itu Ustaz? Zo-nya. Huruf zo. Huruf dhad ya. Dha apa sad? Sad atau dha? Minaz zalimin. Yang mana benar itu Ustaz? Ya. Baik, sudah? Ada lagi? Itu saja Ustaz dari saya. Itu dari saya Ustaz. Sekian. Baik, terima kasih.
Ya, baik, kita langsung jawab saja ya. Eh, atau mau ada lagi yang mau menanyakan? Siapa lagi? Silahkan kalau ada lagi. Mm-mm. Nah, mungkin itu dulu Ustaz, sambil nunggu yang lain. Tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Kita ya, bagaimana cara mengucapkan huruf dhad yang benar? Sedangkan kebanyakan di luar sana itu ketika dhadnya ini gelembung begitu ya. Ya. Jadi begini ya, sesuai dengan apa yang alhamdulillah yang dengan izin Allah yang saya pelajari ya, dari guru-guru saya, dari berdasarkan juga yang kita ambil daripada kitab Ibnu Jazari atau Jazariyah ya. Kemarin dari awal-awal pertama kali ketemuan kita membahas tentang sedikit sejarah atau biografinya daripada Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnu Jazari, itu mengarang sebuah kitab tajwid. Lalu kemudian kita belajar ya, ini yang disyarahkan atau yang dijelaskan oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Beliau berpendapat atau memberikan kepada kita Al-Quran, bukan Al-Quran, maaf, sanad yang cara bacanya itu seperti ini. Jadi ketika huruf dhad, ya maaf bukan dhad, ya, dia ujung lidah nempel dengan gigi seri atas yang di atas ini, gigi seri atas. Nah ini dia cukup di situ saja makhorijnya, bukan di sini, bukan di sini, ya, bukan di sini, tapi di sini. Maka untuk apa kita menggelembungkan sebuah angin yang di sini gitu, atau memajukan mulut, misalkan minawwalimin ya. Sedangkan dia makhorijnya di sini. Kalau ada berkata, oh biar tebal, tidak harus di sini. Definisi daripada isti'la ya, itu bukan memajukan lidah, memajukan bibir, akan tetapi mengangkatnya lidah, isti'la ya, diangkat. Ya, apa yang diangkat, yang dimaksud adalah diangkatnya lidah, yakni lidahnya itu di bagian belakang itu jadi mengangkat. Makanya tadi ada salah satu huruf ya. Nah, ini nih, what nih. Kalau teman-teman bisa dilihat, zal sama sa itu sama, lidahnya tuh begini. Nah, ya, biasa lempeng aja. Tapi kalau wo itu dia cekung begini, nekuk. Nah, ini yang diangkat di sini nih maksudnya daripada isti'la ya. Teman-teman bisa lihat nih gambar di sini nih. Ya, itu isti'la, dia terangkatnya lidah dari belakang ini yang diangkat. Nah, ya. Jadi cukup di sini saja. Bukan di sini nih bibir ini. Enggak, apalagi di pipinya gelembung. Susah, saya juga nggak bisa. Ya, dan memang bukan di situ letaknya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara bacanya huruf wa, ya tadi contoh ya, Shadaqallahul azim, azim, bisa dilihat apakah ini ada gelembungnya ya, atau astaghfirullahal azim, atau minadh-dhalimin, segini juga sudah termasuk atau terdengar ya, dikategorikan pada isti'la atau dikategorikan huruf tebal tanpa harus minawwalimin, majukan lidah bibir, minawwalimin, atau menggerakkan gimana, susah ya. Cukup bibir nggak usah ikut, cukup lidah saja. Minawwalimin, allu ya, au faradhannan kaifa jawa 'idh siwa ya, 'idhina dhallan nakhli zukhrufin sawa. Ya, ada itu di kitab Jazari babul wa ya. Nanti bisa dibuka. Jadi begitu ya. Huruf huruf wa tanpa harus memajukan bibir atau gelembungnya pipi di sini ya. Cukup di ujung lidah dengan gigi seri atas. Nah, kalau dia
Zo berarti dia isti'la, diangkat lidahnya di bagian belakang, cekung begini nih. Jadi nekuk begini kalau kita lihat di gambar. Oke, terima kasih. Cukup ya? Bisa dipahami? Atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Bingung gitu misalkan, ini bagaimana, silakan ditanyakan saja insya Allah. Selagi saya bisa, insya Allah akan dijawab. Tidak bisa dijawab Sadarus nanti. Ayo, siapa tadi itu? Ya, tafadhol. Nah, silakan sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Kemudian Dengan sampaikan siapa dan pertanyaan. dari mana? Nah, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Mana tadi? Tadi kayaknya ada yang suara. Mana tadi yang Ini mau? Hayati Indaya Putri, bukan? Nah, silakan Hayati. Ya, terdengar jelas saya atau enggak? Ya, terdengar. Jelas. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, sebelumnya saya atas nama Hayatin Indaya Putri dari Makassar. Saya sedikit bertanya Ustadz mengenai huruf sa sama z. Oh ya, afwan, sebelumnya saya tidak bisa kasih menyala kamera. Nah, sudah. Ya, jadi kembali ke Baik. saya mau bertanya mengenai huruf sa sama za. Itu saya kemarin sempat belajar juga, belajar itu katanya penyebutan huruf sa dan za itu kan makhrajnya kan memang di ujung lidah dan menempel di gigi seri atas bagian bawah. Itu katanya kemarin Ustadz di tempat saya belajar kemarin itu katanya ketika penyebutan huruf itu ujung lidahnya itu agak sedikit keluar. Nah, apakah itu betul. Ustadz? Ya. Betul. Tapi ada beberapa juga yang dia tidak perlu keluar asal dia sudah terdengar. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang ini, dan termasuk guru-guru saya juga, beliau menganjurkan dan memang mengharuskan sedikit keluar lidah. Bukan banyak ya. Bukan begini ya, ujung lidahnya sudah keluar sedikit. Terlihat gitu. Allah, ya. Betul, insya Allah. Berarti sejalan insya Allah ya. Iya. Oh iya Ustadz, masih ada lagi satu. Ya, silakan. Iya, itu tadi saya membaca juga di room chat kan ada tadi juga bertanya mengenai ini itu pembahasan kemarin Ustadz. Yang mengenai huruf ta dan ka, toh itu kan memiliki dua sifat huruf. Syiddah dan ham. Nah, tapi saya bertanya tentang ini ketika dia sukun Ustadz. Itu kan kemarin Ustadz bilang menjelaskan bahwa ketika dia sukun itu lebih dominan ke sifat hamsnya, hamas. Nah, jadi saya terkhusus huruf ta ini Ustadz, banyak ini saya temui di kalangan teman-teman ketika dia sukun penyebutan huruf ta itu dia begini bunyinya ada kayak sin, terus ketika saya komentarin bagaimana ya sulit juga untuk mereka perbaiki. Jadi kira-kira bagaimana itu cara meminimalisirnya biar tidak terjadi kesalahan seperti itu, Ustadz. Iya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ta ya, huruf ta ya. Ya benar Ustadz, ini ada yang bertanya soal huruf ta. Katanya kalau kedua huruf tersebut berharokat maka sifat hamsnya hilang. Ada juga yang malah sifat hamsnya itu ketika berharokat berlebihan. Nah, itu gimana itu Ustaz? Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih yang atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi yang pertama, ketika wa, dal dan ta itu keluar nggak lidahnya? Ya keluar, tapi sedikit saja, asal dia kelihatan ya, jangan terlalu banyak. Terus yang kedua, ketika huruf ta dan kaf, kemarin kita sudah bahas bahwa huruf kaf sama ta ini dua huruf ya, yang mana mempunyai dua sifat yang bertolak belakang begitu ya. Ya, di huruf ta dan
itu kalau bahasa saya gampangnya keluar udara tak keluar suara. Kalau syadid atau syiddah ya itu keluar suara tak keluar udara. Nah, gimana tuh? Yang satu nggak boleh keluar udara, yang satu nggak boleh keluar suara. Dan jadi satu dalam satu huruf. Nah, bagaimana agar kita masih tetap dalam mustahaqqoha ya dalam memenuhi hak-haknya daripada sifat huruf tersebut? Maka kita mengambil ketika dia sukun maka dia lebih dominan ke hamz, akan tetapi tidak menghilangkan syiddahnya juga. Dan begitu pula huruf begitu pula huruf kaf ya, mau tak mau kaf itu sama. Nah, bagaimana ketika berharokat itu bukan menghilangkan hamz, tidak dihilangkan, tetap ada hamz di situ tapi tidak berlebihan atau tidak terlalu jelas ca. Maka kalau ca itu seperti ada huruf sinnya di situ. Kaf juga sama. Kya ya. Ka bisa biasa aja ka ta ka. Nah, contohnya seperti apa? Ya. Jadi katanya ada yang Ustazah tadi siapa Hayati ya. Nanya bagaimana cara untuk meminimalisirkan teman yang begitu. Kita coba diinikan dulu. Apa syiddahnya dulu. Ya, contoh misalkan idzas samaa'un syaqqat. Dia tidak perlu pakai hamz dulu. Latihannya begitu. Coba kita pakai syiddah. Syiddah itu kan kuat ya. Jadi dia cukup at ya. At awalnya tuh begitu. At huruf Arab. Apa huruf syiddah itu? Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Ajid ada hamzah, ada jim ya. Ada qaf. Nah, termasuk ta dan kaf. Ya. Lalu kemudian dia ada dia dihamaskan, kenapa? Karena ketika dia dia bisa terdengar seperti kaf dan ta ini. At. Nah, baru nanti kasih napas. At. Ya, dicoba sedikit-sedikit. At. Ya, idzas samaa'un syaqqat. Dengar nggak hamznya saya di sini? Sedikit udara di sini. At. Ya, jelas. Dengar? Nah, begitu ya. Bukan idzas samaa'un syaqqat. Maka khawatir dia terbablas, akhirnya ada sinnya di situ. Nah, gimana cara latihannya? Kita tutup dulu pakai syiddah. Syaqqat. Ya. Kalau di slow motion gitu ya, diperlambat gitu. Syaqqat. Ya. Syaqqat. At. Jadi dia ditahan dulu di situ syiddahnya. Baru kemudian hamz. Ya. Ya, jadi at idzas samaa'un syaqqat. Begitu ya. Jadi dia tidak hilang, tapi minimalisir dari hamznya tersebut. Tapi kalau sukun dia lebih banyak hamznya. Cuma juga jangan dihilangkan juga daripada syiddah. Terima kasih. Siap Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jadi gitu ya Hayati. Sifatnya syiddah dulu ditunaikan, kemudian setelah tunaikan syiddahnya baru hamznya. Oke, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Baik, Ustaz, berhubung di Makassar, alhamdulillah sudah memasuki waktu asar, sudah mulai azan juga. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Informasi buat teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini, insyaallah pekan depan jadwalnya mungkin ada pergeseran ke malam ya, supaya tidak mengganggu jadwal belajar teman-teman juga di siang hari. Jadi kita insyaallah pakai waktu malam ba'da isya waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Baik teman-teman yang sudah hadir, kami ucapkan syukron, jazakumullahu khair, dan juga kepada Al-Ustaz Sulaiman Fakih kami ucapkan juga syukron, jazakallahu khair.
Kami ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.